Mulai. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Di sini ada Rayana. Selamat datang kembali di Relimat yang ketiga gitu ya. Kita ngadain Relimat Rial. Jadi acara ngobrol-ngobrol saja gitu ya. Berbagi apa yang menarik buat diri sendiri. Walaupun ada yang tertarik ya, ayo aja ikutan gitu ya bareng kita di Relimat. Buat malam hari ini kita bahas tentang hidup mode manual gitu ya, disampaikan semampunya oleh saya, Yan Graha. Jadi ya ini lebih ke ya bagaimana kita memandang sebuah kehidupan mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. Karena tidak ada definisi pasti juga, jadi nanti kita bahas bareng-bareng dan teman-teman pun bisa menyimpulkan gitu ya dari gambar yang ada di sampulnya gitu ya. Hidup mode manual tuh ya bisa mempersepsikannya sendiri lah ya. Dan di sini pun ada quotes yang dikutip, tapi tidak full gitu ya. If you do not compare yourself, you will be, ya, itu bisa teman-teman tebak gitu ya. Jika kamu tidak bisa menaklukkan dirimu, maka kamu akan titik-titik-titik. Begitulah. Nanti yang kita bahas bareng-bareng saja. Oke, kita next. Ya, buat pertanyaan pembuka gitu ya. Pertanyaan pembuka di diskusi kita pada malam hari ini. Ya, saya mau nanya dulu gitu ya. Siapa kamu? Kenapa sekarang kamu ada di sini? Karena di sini ada Rayana. Bolehlah dijawab. Kalau gimana maksudnya nih siapa kamu? Ya, ya ceritain aja. Siapa, kamu tuh siapa? Terus kenapa ada di sini gitu? Apa yang bikin ya Maneh ada di sini, Ray? Halo, saya Rayana. Saya di sini karena saya juga salah satu anggota Relimat ya yang ngadain acara ini gitu. Jadi ya itulah kenapa saya di sini begitu ya. Oke, baiklah. Ya emang susah sih karena kita sama-sama yang menginisiasi gitu ya kegiatan diskusinya. Jadi apa ya jawabannya kurang beragam. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jawab juga boleh gitu ya nanti kolom chat hal lain sebagainya itu bisa pertanyakan pada diri sendiri siapa kamu dan kenapa sekarang kamu ada di sini. Apakah kamu sadar gitu ya ada di sini malam hari ini buat ikut ke bahasannya atau enggak gitu. Karena ya takutnya kalau tidak sadar ya itu bisa dilihat jadi red flag gitu ya, tanda warna merah gitu. Kita next, kita coba diskusikan gitu ya, hal yang akan jadi inti masalah dalam pembahasan malam ini, yaitu tentang masalah yang disadari yang ada dalam masyarakat muda zaman sekarang gitu. Nah, kalau misalnya dari mana Ray, kira-kira ada gak masalah yang disadari lah ya, ada pada ya anak-anak muda atau remaja yang ya seumuran kita yang Hmm, cukup meresahkan. apa ya? Paling apa ya kayak yang saya sadari ya. Hmm, Hmm, atau ya aku lihat saya lihatnya di Twitter sih banyaknya. Jadi apa yang tuh? saya sadari dalam masyarakat muda sekarang itu adalah eh gimana ya ngomongnya Ya, apa ya gimana? kayak tidak apa ya tidak tidak paham logika mungkin ya. Hmm, Terus kalau ada teks atau ada suatu wacana ya mungkin nggak diperiksa lagi gitu. Terus apalagi ya kayak self self centered gitu ya mungkin. Jadi nggak ada simpatinya pada orang, nggak ada apa ya, tidak menyadari, tidak memposisikan takut bahkan. sosial gitu, nggak Kenapa? bersosial atau gimana? Egosentrik gitu, anti sosial. Enggak. Jadi kayak tidak apa ya, kalau ngejudge orang itu tidak tidak mencoba membayangkan posisi Di apa posisi orang gitu. ya posisi orang yang dijudge gitu ya kemungkinannya kayak gimana gitu gitu kali ya, ya, menurut saya ya Ya, singkatnya tolol lah gitu ya. Ya mungkin itu juga ada pada diri saya sih gitu sekali gitu ya mungkin tergantung orang lain juga gitu ya, ya. mandang kitanya dari aspek mana. Hmm. Ya Kalau menarik dari sih. mana ada nggak ya?
Kalau dari orang gitu ya, kalau yang orang sadari gitu ya, kebanyakan tuh kayak ini yang paling risiko, kayak yang udah ngalir doang gitu hidupnya. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang viral atau lain sebagainya pada ikut-ikutan lah ya. Padahal dia tuh gak tahu gitu manfaatnya, cuma pengen ikutan doang. Dia tadi gitu, kayak langsung ikutan aja, kayak informasi nggak disaring dulu dan sebagainya gitu. Jadi menurut orang kayak ya FOMO dan sebagainya kan ya apalah banyak ya masalah zaman sekarang tuh. Kayak kemarin juga tentang marketplace tuh. Ya kan beberapa orang lihat ada yang statusnya tuh eh, ya tiba-tiba gue diperjualbelikan lah dan sebagainya gitu ya. Kayak ngeluh gitu tanpa tahu dia tuh maknanya tuh apa gitu ya. Makna si marketplace gurunya tuh gitu. Jadi ya itu salah satu hal yang bikin risih gitu ya yang ada di masyarakat muda zaman sekarang gitu. Terus kayak yang mungkin apa ya kayak dia tuh gak tahu identitasnya juga gitu mau ngapain dan sebagainya masih bingung juga mungkin itu salah satu juga walaupun mungkin ya dalam bagian hal orang pun mungkin termasuk gitu ya tapi ya seenggaknya mungkin ya buat orang muda kayak kita mah harusnya ada tujuan lah ya nantinya terutama habis kuliah mau ngapain mana ada nggak Ray tujuan habis kuliah. Aduh, belum ada sih. Oh belum ada. Ya, tujuan orang jangka pendek sih banyaknya. Jangka Ya, pendek boleh lah. ya jadi lulus dulu aja gitu. Hmm. Berarti masih sama lah ya. Ngalir berarti ya. Atau Ya, gimana? ya mungkin bisa bilang begitu ya. Tapi itu ngerasa jadi masalah nggak kalau hidup ngalir? Kenapa? Ya, Masalah apa jangka pendek ya gitu? dirasa jadi masalah nggak? Harusnya hidup itu cuma ngalir doang, ikut arus. Ya, maksudnya apa nih lulus doang tuh jadi mengalir gitu menurut mana atau gimana? Ya iya sih. Kalau menurut orang kayak ya kalau kita kuliah ya udah nanti kita sebelum nentuin setelah kuliah mau ngapain ya kita lulus dulu aja gitu. Nanti mah gimana nanti aja. Kan itu kayak yang Hmm. penting lulus dulu aja ikut arus. Oh, Kebanyakan kayak gitu juga gitu. ya enggak sih menurut Aing biasa aja lah. Bahkan iya sih, menurut Aing biasa aja lah. Jangka pendek aja tujuan mah, mun jangka panjang mah mungkin apa ya? eh, kita tidak bisa apa ya? eh, Tujuan jangka panjang tuh menurut orang kayak eh, apa ya? Kayak mana bisa melakukan no, no. Jadi kayak ses anjing aing bingung semuanya jangka panjang. Ya gimana? Ya, jadi tujuan jangka panjang menurut orang tuh kayak untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya, yang jangka panjang. Jadi mana tuh perlu lebih banyak mengorbankan orang lain gitu untuk tujuan jangka panjang maneh gitu loh, misalkan gitu ya. Oke. Misalnya eh, misalkan umur 30 mau punya rumah gitu ya. Hmm. Ya, tapi kan ya saya juga nggak bisa apa ya, untuk mencapai tujuan tersebut berarti kan saya harus jadi pengusaha yang mengeksploitasi orang banyak kan gitu biar tujuan itu terpenuhi dan lain-lain gitu menurutku gitu ya jadi tujuan mah ya tentu ada tujuan tapi menurutku jangka pendek saja lah gitu gitu kali menurut saya. Tapi selama ya sekarang kuliah lah ya, hampir tingkat akhir, masuk tingkat akhir, ada Hmm. bingung nggak yang dibingungin gitu selama kuliah? Karena cuma mau lulus doang dulu. Bingungin maksudnya Udah gimana udah punya ya udah on the track aja gitu. Ya udah kuliah mau kuliah gitu. Nggak ada kebingungan lagi. kebingungan apa maksudnya nih Contohnya contoh. gini sih, kalau orang-orang orang temuin tuh, kayak dia tuh kuliah tapi ya bingung mau ngapain. Entah mau dia Oh. fokus di akademik, organisasi dan sebagainya. Jadinya dia tuh nggak maksimal gitu. Nah itu masalah yang orang sadari gitu. Hmm. Ketika dia gak punya tujuan jangka panjang, ya dia luntang lantung gitu. Ya, ya. Ya, tapi Apa aman lah ya berarti. Aman. pertanyaannya ya aman sih udah mantap Aman. Ya, ya oke. nggak ada yang dibingungin tuh
Oke, berarti itu masih aman lah ya, bukan jadi masalah gitu. Oke, berarti menarik lah ya tadi. Oke, ini selanjutnya pilih salah satu yang kamu inginkan. A dikendalikan, Z mengendalikan. Nah, ini gimana tuh kira-kira yang langsung kepikiran ketika dikendalikan apa, mengendalikan apa? Hmm, menurut saya adalah mengendalikan. Jadi, Apa tuh mengendalikan apa? mengendalikan, oh ini tuh tidak ada konteks mengendalikan atau dikendalikan saja gitu. Ya, bebas. Oh ya udah, saya mengendalikan saja lah, mengendalikan diri gitu ya, mengendalikan orang lain gitu ya, kalau bisa. Dan Ya, begitu sih menurut saya. kenapa tuh Oh pengen kenapa? mengendalikan? Karena saya lebih menguntungkan bagi saya gitu ya, mungkin. Dalam segi apa itu menentukannya? Ya bisa dalam segi apapun kan, untuk mengendalikan orang itu. Mengendalikan orang kan misalkan ya bisa menguntungkan diri sendiri dengan mengendalikan orang begitu ya. Orang disuruh bekerja gitu, boleh lah bebas gitu. Ya, Ya gitu ya menurutku. Menurut mana gimana ya? eh ya sama sih mengendalikan, terutama dalam diri pribadi gitu ya. Kan gak enak juga gitu ya kalau misalnya kita hidup kayak dikekang orang lain atau dikekang keadaan, padahal ya bisa milih gitu. Jadi ya kalau diminta milih ya orang milih pasti mengendalikan sih. Kayak gitu. Walaupun mungkin dalam beberapa hal ya sebagai efek dari yang pilihan yang dipilih ya ya orang harus dikendalikan juga gitu. Tapi seenggaknya dikendalikannya pun dengan sadar gitu. Nggak kayak boneka ini. Kan dia gerak pasti ya gimana yang ngendaliinnya gitu. Tapi ya sebagai makhluk ya orang pilihnya mengendalikan sama. Ya kalau banyak kan pasti menarik sih. Ada beberapa jawaban juga. Tapi tadi ya berarti kita udah sama pemikirannya. Bebas gitu ya. Hidup bebas berarti. Oke, next. Nah, jadi di sini gitu ya, konteks yang dibawa pada malam hari ini itu adalah hidup mode manual. Jadi ini tuh ya lebih ke apa ya? Kalau kita lihat di KBBI, kalau mode manual tuh ya dengan tangan gitu. Kita membuat sesuatu dengan tangan. Tapi yang dimaksud hidup mode manual tuh ya kita bisa lihat ke kayak di game lah ya, game permainan. Kalau pertama ini ya MMORPG, Genshin kan itu sama lah ya, biasanya ada yang mode otomatis dan mode manual gitu. Nah itu merujuknya ke sana gitu. Jadi kalau misalnya mau coba memahamin apa konteks hidup mode manual di sini tuh, ya coba ke sana gitu ya, kayak ke game yang ada mode otomatis dan lainnya dan sebagainya gitu. Nah, jadi di sini kita pun perlu nanya dulu nih, kenapa jadi manual dan apa artinya. Nah tadi kalau misalnya kita sambungin gitu ya ke bahasan yang pertama, yang ya di postmodern itu kan ini salah satu hal yang sebenarnya tadi gitu ya yang dibahas, yang jadi masalah di masyarakat muda zaman sekarang gitu. Ya, orang sepakat gitu ya ketika kemarin bahas ini hilangnya subjek dan kesadaran gitu. Jadi manusia ya kita sebagai produk dari institusi gitu ya. Setelah sekolah ya inilah gitu ya produk kita tuh apa tuh kayak gini. Terus ya kita kayak apa ya? Mungkin gak punya kesadaran sendiri gitu ya. Kayak tadi masalah yang informasi nggak disaring dan sebagainya gitu ya, yang jadi tolol mungkin ya dalam kutip, ya itu jadi salah satu eh, bentuk dari hilangnya kesadaran sih kalau menurut orang itu. Karena ketika kita bisa memilih cek dulu informasi yang ada atau enggaknya, tapi malah kita langsung sebar aja karena dirasa oh ini infonya menarik gitu ya, nggak peduli benar atau salah mah, jadi ya udah share aja. Nah itu salah satu jadi bentuk dari kehilangan kesadarannya gitu ya kalau menurut orang. Makanya ini menarik gitu ya, hidup mode manual tuh kita mencoba untuk lepas gitu ya dari eh, jalannya sebuah sistem gitu ya, sistem yang menjalankan kehidupan kita gitu, kayak gitu. Jadi kan kalau dalam game mode otomatis ya berarti karakter gamenya tuh ya gerak sendiri gitu ya. Kalau udah punya tujuan ya bagus gitu, dia karakternya tuh beresin tujuannya gitu. Tapi kalau kita gitu ya manusia, kalau gak punya tujuan terus hilang kesadaran ya mau gimana gitu, tuntang lantung aja. Makanya ya ini salah satu yang jadi penyebab gitu ya, kenapa hidup mode manual ini diajukan mungkin ya, bisa dibilang diajukan.
kayak gitu. Jadi karena hilangnya kesadaran kita akan diri sendiri gitu ya, akan kemampuan diri sendiri, makanya kita perlu balik gitu ya, coba switch modenya ke manual. Nah, makanya di sini kita coba artiin gitu ya. Ini sebenarnya kita bisa diskusi aja gitu terkait definisi hidup mode manual ini. Karena emang nggak ada definisi yang dari para ahli gitu ya. Dan orang pribadi pun ya sama gitu kayak tadi konteksnya. eh, Produk dari sistem gitu. Dari yang udah yang institusi itu ketika udah sekolah SD, SMP, SMA terus baca beberapa buku kan ya pemikiran ini muncul gitu. Itu kan jadi sama aja gitu kayak produk. Cuma ya di sini orang lebih kenekenin kalau misalnya kita tuh punya kendali gitu. Kita punya kendali akan kehidupan kita gitu. Maka hidup mode manual di sini tuh ya kita punya kesadaran gitu. Hidup dengan penuh sadar, sadarkan diri sendiri, apa yang bisa dilakuin gitu ya. Kita mau apa, kita bisanya apa, kita mau belajar apa, ya kita sadar gitu. Kita bisa ambil pilihan gitu, mau apa aja. Terus kita pun sadar gitu akan lingkungan sekitar. Jadi nggak egosentris juga gitu. Kita sadar pada diri sendiri, kita ikutin kemauannya sendiri aja. Enggak juga gitu. Tapi kita pun sadar ke lingkungan gitu. Kalau misalnya kayak tadi gitu, pengen punya rumah di usia 30 tahun, tapi kita harus mengorbanin orang lain ya sebenarnya itu udah bagus sih, udah berarti udah sadar sih. Tapi ya maksud di sini tuh kayak gini lah. Ambil contoh konkretnya ketika ya kita sebagai mahasiswa kita masuk ke organisasi kemahasiswaan. Kita pengen apa ya? Jadi pemimpin dan lain sebagainya gitu ya. Kita dapat jobnya pemimpin, tapi kita nggak lihat nih staff-staff kita gitu. Kita malah fokus ke diri sendiri aja. Kita pengen bikin proker ini, tapi nggak lihat gitu kemampuan yang di staff-staff kita gitu. Kan itu agak kurang juga gitu ya. Kalau dalam konteksnya organisasi kemahasiswaan. Jadi makanya di sini perlu gitu yang namanya hidup mode manual gitu. Hidup dengan penuh kesadaran pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau ikut sistem gitu ya, sistem yang terpikirkan, ketika kita bicara tentang hidup gitu ya, kehidupan tuh ya seolah-olah cuma lahir, sekolah, bekerja, mati gitu. Cuma itu doang gitu. Kalau misalnya kita hidupnya otomatis tuh, ya udah, itu harusnya gitu. Lahir, sekolah, bekerja, mati. Kalau misalnya kita udah SD, ya kita lanjut SMP gitu. Kalau misalnya belum bisa bekerja, kita lanjut SMA. Dan habis SMA atau SMK gitu ya, kalau misalnya kita belum yakin gitu ya bisa dapat kerja, ya kita lanjut kuliah gitu, kayak gitu. Jadi ya sekarang pun kuliah kayak fase terakhir gitu. Kalau kita nggak siap-siap buat kerja gitu ya mungkin dalam kuliah atau cari hal yang menyenangkan yang bisa menghasilkan biar kita bisa independen dalam hal keuangan dan sebagainya, ya kita itu bakal jadi apa gitu, bakal luntang-lantung gitu. Makanya kita perlu sadar gitu, perlu manual hidup tuh, nggak bisa ikut arus aja. Kalaupun dari karena kita kuliah sedikit keguruan ya kalau misalnya udah punya niat jadi guru ya sebenarnya udah lumayan sih walaupun tujuannya belum bisa diukur gitu dan sebagainya kayak gitu. Jadinya ketika kita bahas gitu ya, ketika mengajukan gitu ya, saya mengajukan hidup mode manual ini tuh ya hidup tuh udah nggak hanya sekedar lahir, sekolah, bekerja, mati gitu, tapi banyak hal yang bisa dicoba gitu. Kayak kita mau nikmatin jalan-jalan dan sebagainya itu jadi salah satu pilihan juga gitu. Karena ketika kita pakai mode manual, ya kita bisa kemana-mana aja gitu. Kayak gitu. Jadinya di sini pun dapat dikaitkan gitu. Kayak, nah, hidup mode manual tuh jadi masuk ke hidup adalah pilihan juga gitu. Kalau ini ngutip gitu ya, kan kita relimat nih, bahasanya tentang ngobrol diskusi literasi. Jadi ya kurang cantumin lah ya dikit kutipan dari buku yang dirasa menarik gitu ya. Ini dari buku Beyond the Inspiration karya Felix Xiao. Ini di bab pertamanya gitu ya, dijelasin kalau misalnya hidup adalah pilihan. Jadi maksudnya tuh segala sesuatu yang telah terjadi gitu ya, yang di masa lalu udah terjadi dan sekarang sedang terjadi dan akan terjadi gitu ya, itu adalah hasil dari pilihan kita gitu. Makanya ketika kita bilang, bukan kita bilang sih, ketika saya ngajuin gitu ya, atau ya mau bahas hidup mode manual ini,
ya merujuk ke sini juga gitu. Kalau kita tuh sadar dan hidup tuh bisa milih gitu, mau kemana aja. Kita mau lihat, kalau kita mau ikut gitu ya, kita mau ikut teman kita yang ada di sebelah kiri, ya mangga gitu ya. Itu jadi pilihan kita. Kita mau ikut teman-teman yang ada di sebelah kanan juga boleh. Atau kita mau meratapi masa lalu gitu ya, ke belakang terus lihatnya, gak gerak-gerak juga, itu sebuah pilihan gitu. Boleh-boleh aja, bisa dipilih. Atau kita mau pilih buat maju juga, ya itu it's okay gitu. Itu buat pilihan kita gitu. Kita mau maju sendiri atau bareng-bareng pun, ya itu jadi salah satu pilihan gitu. Itu jadi hal yang bisa kita pilih dalam kehidupan gitu. Ya, kita nggak ikut arus, ketika kita nggak ikut sistem gitu ya. Kayak gitu. Tapi ya satu hal gitu yang perlu dipertimbangkan gitu ya, atau dicamkan. Kalau misalnya ketika kita memilih, ya ini gitu. Ada sedikit quotes juga yang diambil dari bukunya With Great Choice, Consequent Investment, Consequence, and Risk gitu. Jadi ketika kita ngambil sebuah pilihan gitu ya, sebenarnya ini pilihannya tuh mau biasa atau besar pun ya sama gitu, bakalan bakalan ada yang namanya investment, consequence, and risk gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya ngutip apa ya, yang kalau dari Spiderman, with power comes with responsibility gitu ya. Nah, kalau di sini ya dengan sebuah pilihan muncul investment gitu. Investment itu apa? Jadi kalau misalnya investment itu lebih ke apa hal yang perlu kita lakuin gitu ya. Ketika kita ambil satu pilihan itu, hal apa yang perlu kita laksanakan gitu ya, biar pilihannya tuh kecapai dan sebagainya gitu ya. Terus konsekuensi. Kalau konsekuensi itu lebih ke eh, hal yang akan kita hadapi sekarang ketika kita ambil pilihan tersebut gitu. Contoh, ketika kita pengen jadi seorang guru gitu ya, seorang guru, apakah kita bisa jadi apa ya? Harus nyarinya yang bertolak belakang sih. Intinya mungkin ini sih, ketika kita, oke mungkin contoh umum lah ya, banyak di kelas atau kalau misalnya yang ikut yang sinisme itu banyak orang menganggap hal A itu benar gitu ya, hal A itu benar. Tapi ketika kita udah riset gitu ya, baca-baca dan sebagainya, oh ternyata hal A itu keliru, jadi kita ambil hal B gitu ya. Nah, ketika kita ambil hal B itu pasti ada konsekuensi gitu ya yang kita dapetin. Ya kita nggak bisa ikut rombongan yang pada pilih A gitu. Jadi kita konsekuensinya mungkin bisa sendirian gitu ya di pilihan B-nya atau bagaimana, ya itu jadi salah satu konsekuensi gitu ya. Ketika kita ambil satu pilihan, hal ya mungkin dampak yang langsung kerasa itu masuk ke konsekuensi gitu. Sedangkan risk atau resiko itu maksudnya ketika kita ambil satu pilihan, ya resiko yang akan datang di masa depan itu apa gitu. Nah itu perlu kita pertimbangkan gitu. Jadi ketika kita bicara tentang hidup mode manual, ya kita bicara juga tentang hidup adalah pilihan gitu. Kita punya kesadaran, full control gitu ya akan kehidupan kita untuk memilih gitu, milih yang kita inginkan gitu. Nah cuma ya ini yang jadi pertimbangan tuh tentang memilih, ada yang harus kita keluarkan, yang harus kita korbankan, ada konsekuensinya dan ada resikonya gitu. Itu sih jadi sebenarnya hal yang melatar belakangi judul yang muncul pada bahasan malam ini sih. Nah, cuma ketika udah baca-baca, oh ternyata ada hal yang menarik juga nih, ada eksistensialisme gitu ya. Nanti kita bahas juga gitu. Eh, Kira-kira kecepatan gak Rai? Atau ada Rashid juga nih hadir buat penjelasannya? Aman nggak? Hadir, aman sih. Oh aman. Aman, aman. Oke. Takutnya kecepatan. Oke, mungkin nanti kita ada di sesi diskusi juga lah ya. Nah, mungkin ini kalau misalnya teman-teman ngira, eh ya kalau kita kan umat beragama gitu ya, mungkin muslim gitu, ada hal-hal yang diatur juga. Apakah kita bisa gitu ya, hidup mode manual gitu, dan sebagainya. Nah, setelah kemarin baca buku yang terbaru gitu ya, tentang apa ya, seni menasihati diri sendiri gitu ya.
kayak gitu. Ini ada sih salah satu hadis gitu ya yang muncul karena ya orang pribadi gitu ya, saya pribadi seorang muslim, jadi ini kayak ngasih insight juga gitu. Oh ternyata dalam ya seorang muslim itu bisa gitu hidup sesukanya gitu, karena di sini pun dijelasin gitu, hiduplah sesukamu karena sungguh engkau pasti mati, cintailah siapapun yang kau suka karena sungguh kalian pasti berpisah, berbuatlah kamu karena sungguh engkau pasti menemui balasan perbuatan dari perbuatanmu itu gitu. Ini dua hadisnya tuh mirip gitu ya, karena dua-duanya pun sama gitu. Kalau misalnya kita bahas dari segi agama, ini tuh nasihat dari Jibril alaihi salam gitu ya, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan di sini ya inti yang bisa kita ambil gitu ya, bahwa kita tuh bisa hidup sesuka kita gitu, walaupun kita seorang muslim. Jadi hal-hal yang ada yang diatur di Islam tuh ya bebas gitu. Kita itu pilihan kita gitu. Kita mau ikut atau enggak itu pilihan kita. Cuma yang paling perlu kita garis bawahi gitu ya di sini gitu. Kita kita berbuat sesuatu kita pasti dapat balasannya gitu. Jadi kita tinggal milih aja pilihan yang kita suka dan kita coba analisis juga gini yang tadi investment terus konsekuensinya apa terus resikonya apa gitu. Jadi itu gitu. Di sini saya pribadi lah ya mencoba mengajak buat teman-teman gitu ya lebih sadar gitu ketika kita hidup nih punya pilihan dan yang perlu kita pertimbangkan tuh ya apa yang perlu kita korbankan nantinya ketika memilih, terus apa konsekuensinya dan apa resikonya gitu. Jadi ketika udah mempertimbangkan hal itu ya udah kita bisa hidup semau kita aja gitu, kita tinggal pakai akal pikiran kita gitu ya, mana hal yang menarik gitu ya, apakah kita udah siap ambil konsekuensi sama resikonya atau enggak, ya bebas gitu ya, itu mah jadi kesadaran ke masing-masing juga gitu. Nah jadi itu ya yang cukup menarik gitu ya buat disampaikan di Relimat ini, karena kita emang di sini pun bebas gitu ya mau ngobrol apa aja, dan ini gitu ya salah satu yang pengen disampaikan sekarang gitu. Nah, ketika kemarin gitu ya di Relimat satu pun ada yang menyangkut pautkan tentang eksistensialisme menarik. Nah, ini pun jadi apa ya? Pemicu gitu ya, pemicu buat ya saya pribadi gitu ya. Ketika berbicara hidup mode manual ini eh, ternyata ketika dengar penjelasan tuh mirip kayak ya masuk ke eksistensialisme gitu ya. Dan ketika baca-baca pun ini adalah salah satu kalimat yang dikutip gitu ya dari salah satu jurnal yang ditulis oleh Ekawati pada tahun 2015. Jadi di sini isinya tuh tentang ini lebih ke kesimpulannya dulu gitu. Kita berjalan mundur. Jadi di sini dijelaskan gitu ya. Kalau misalnya yang dimaksud kebebasan yang ada dalam manusia itu ya ini kebebasan yang dibangun adalah kebebasan dari keinginan dan kehendak dirinya sendiri. Dengan demikian, semua tindakan yang dilakukan adalah risiko dan tanggung jawabnya sendiri. Demi sebuah kebebasan, maka manusia harus peka terhadap kondisi dan realitas yang terjadi. Demi eksistensinya, manusia harus mampu membebaskan diri dari struktur-struktur yang menindas kebebasan manusia. Jadi ya ini sebenarnya kayak emang nyangkut paut gitu ya, sama yang ingin dibahas tadi gitu tentang hidup mode manual, kita punya kesadaran, kita punya kontrol penuh gitu ya akan pilihan yang kita bisa buat. Dan di sini pun dijelaskan juga gitu, kalau misalnya kita pengen ada gitu ya, eksistensi, ya kita harus bebas gitu dari struktur-struktur yang menindas kebebasan manusia. Kayak ya mungkin kalau di warganet gitu ya, kan ada fenomena FOMO gitu ya, takut ketinggalan dan sebagainya gitu. Nah itu salah satu yang menindas kita gitu, menindas kebebasan kita. Kita padahal punya kebebasan buat milih kita mau ikutan atau enggak gitu. Karena kalau dari diri kita pribadi gak nyaman, ya udah kita gak perlu ikutan gitu. Jangan maksain karena takut ketinggalan zaman dan sebagainya. Kita jadi ikut-ikutan sampai ngebebanin diri sendiri gitu. Nah itu salah satu yang menindas kebebasan manusia gitu. Jadi ya kita bisa hidup dengan versi sendiri lah ya, unik gitu ya, dengan kehidupan yang unik sendiri ketika kita sadar gitu ya, kita punya kesadaran akan ya lingkungan kita dan diri sendiri gitu. Makanya di sini sangat menarik sih jika dibilang kebebasan yang dibangun adalah kebebasan dari keinginan dan kehendak diri sendiri gitu.
Tapi ya itu balik lagi, semua tindakan yang dilakukan adalah resiko dan tanggung jawabnya sendiri. Nah, tapi ketika dibaca gitu ya, eksistensialisme didalami lagi, ya terkadang ini disebut juga sebagai filsafat kebebasan mutlak gitu ya. Karena ya kita bisa apa ya, bisa berbuat semau kita aja gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin nanti pun teman-teman bisa kayak ngasih kritik gitu ya, atau yang sebagainya buat kita diskusikan terkait hidup Odoma doang atau eksistensialisme ini. Ya, mungkin buat yang belum tahu kita coba bahas gitu ya, apa itu eksistensialisme. Nah, di sini tuh muncul gitu ya, eksistensialisme ini muncul karena paham idealis dan materialis gitu ya, yang memandang individu larut, larut gitu ya. Salah ini, tipe tadi ada. Ini harusnya larut dalam masa hukum alam ataupun kebenaran ilmiah gitu. Jadi sama nih kayak tadi, kayak manusia tuh kita hidup ikut arus aja, lahir, sekolah, bekerja, mati, udah gak ada hal-hal lain gitu. Jadi kita kayak gak punya kebebasan dan sebagainya gitu, karena udah dampak dari uh, ya kehidupan zaman modern yang sekarang, jadi kita pun harus menyesuaikan gitu. Jadi kayak gitu. Tapi dari eksistensialisme ini lebih ke ya tadi gitu, ngasih kebebasan buat kalau misalnya kita tuh subjek gitu di sini tuh. Kita jadi orang yang bisa melakukan apapun gitu di dunia ini tuh. Kayak gitu. Kalau misalnya kita telah gitu ya dari tiap katanya, ini eksistensialisme itu ya dari eksistensi gitu. Itu keluar, eksistensi berdiri atau menempatkan gitu. Dan ketika kita bicara tentang eksistensialisme, ketika ya dari jurnal yang saya baca gitu ya, para ahli itu selalu mengkaitkan hal ini tuh dengan konteks manusia gitu. Jadi kalau kita bicara eksistensialisme itu pasti dalam konteks kehidupan manusia gitu. Dan ketika kita gabungkan gitu ya maknanya, maka eksistensi itu beradanya manusia adalah keluar dari dirinya menuju dunia gitu. Emang cukup apa ya, eh, cukup butuh waktu gitu ya buat memahaminya. Beradanya manusia adalah keluar dari dirinya menuju dunia gitu. Dan di sini pun emang perlu apa ya, penjelasan lebih lanjut gitu ya. Yang dimaksud keluar dari dirinya gimana, terus menuju dunia tuh dunia apa gitu. Nah, kita coba lanjut dulu gitu ya. Nah, ini ada beberapa kayak pengertiannya yang sama gitu ya tentang eksistensi. Ini yang pertama ada kesadaran. Jadi eksistensi itu adalah kesadaran bahwa ia ada. Jadi ya kita tuh sadar kita ada. Terus bahwa sadar juga bahwa ia adalah makhluk yang bertindak, memilih, menciptakan, dan mengekspresikan identitas diri dalam proses bertindak dan memilih cara bertanggung jawab. Nah, jadi ini salah satu definisi juga gitu ya tentang eksistensi. Kemudian ada yang sebelah kanannya, kalau misalnya eksistensi itu ya manusia yang keluar dari dirinya gitu ya, bereksistensi maupun melahirkan pertanyaan pribadi gitu, seperti who am I, siapa saya, where am I going, kemana saya akan pergi, why am I here gitu ya, kenapa uh, saya ada di sini gitu ya. Mohon maaf kalau Inggrisnya kurang bagus. Jadi itulah ada beberapa pengertian gitu ya dari eksistensialisme ini. Jadi bisa teman-teman pertimbangkan gitu ya, mana yang sekiranya cocok atau sebagainya gitu ya, yang relate. Nah, cuma ya tetap kuncinya di eksistensi itu tentang bagaimana gitu ya, caranya agar manusia dapat keluar dan bereksistensi dari dirinya gitu. Itu jadi pertanyaan kunci gitu ketika kita bahas eksistensialisme. Karena ya tentu gitu, kita bahas materi tapi kalau misalnya teknisnya nggak tahu ya bingung juga gitu. Oke. Itu terkait eh, ya pengertian gitu ya sedikit tentang eksistensialisme. Nanti kalau misalnya tertarik buat mendalami, bakalan dikirim lah ya sumber-sumber bacaannya yang lumayan lah bisa nambah gitu buat teman-teman kalau misalnya tertarik. Nah, terus di sini ada ciri-ciri dari eksistensialisme. Yang pertama ini ada, kalau misalnya ciri-ciri yang pertama itu semua ahlinya itu sepakat gitu. Menjadi manusia pada asasnya adalah sebuah tugas. Tugas untuk membangun diri dan dunianya gitu. Dan kalau misalnya dari Sartre gitu ya, kalau mengutip Sartre,
ketika pada ciri yang pertama ini dia tuh menjelaskan gitu, kalau misalnya eksistensi itu lebih dari esensi gitu. Karena ketika kita bicara tentang eksistensi dan esensi, ya manusia tuh ada dulu gitu, sebelum ada esensinya. Kita tuh ada dulu gitu. Kita mau ngapainnya ya kita yang bikin gitu. Kalau misalnya kita bahas esensi gitu, misal ada meja bentuknya kotak, ya dia dibikin kotak karena emang udah dipikirin gitu ya sama pembuatnya. Sama esensinya tuh ya ini buat meja gitu ya, biar banyak barang yang bisa ditaruh, ya kita bikin kotak gitu ya. Atau bentuk lainnya yang emang udah diinginkan sama pembuatnya gitu. Maka ketika kita bicara tentang meja tadi, yaitu bilangnya esensi lebih dari eksistensi gitu ya. Jadi esensinya dulu baru ada gitu sebenarnya tuh. Nah, sedangkan kalau manusia tuh ya ini kata Sartre tuh dia tuh ada dulu baru cari gitu esensinya apa. Maka ketika kita bahas tentang eksistensi sebuah manusia gitu ya, dia mau ngapain tuh ya kita perlu memahami dunianya gitu. Kalau dari jurnalnya tuh ada contohnya tuh ketika ada anak usia 4 tahun, ya dia tuh gak bisa ikut apa ya, ketika belajar satu hal, ketika teman-temannya yang lain bisa belajar cepat gitu ya, paham cepat apa yang dipelajari dari gurunya tuh, dia tuh lambat gitu. Ya tapi itu satu satu hal yang menarik pun ya anak yang lambat tuh ketika dia bertemu dengan materi yang dia sukai, ya dia aktif gitu ya, melebihi orang-orang yang lainnya gitu, melebihi anak-anak yang lainnya gitu. Maka ya kita punya dunia masing-masing gitu di sini tuh. Ketika kita memahami eksistensialisme tuh. Terus yang kedua, ini bertitik tolak dari pengalaman eksistensial sebagai subjek atau aku gitu. Ya maksudnya pengalaman eksistensial tuh pengalaman asli dan pertama terhadap satu fenomena atau gejala gitu. Nah, jadi di sini tuh emang tadi gitu, kita keluar dari diri menuju dunia tuh sebenarnya manusia tuh punya dunia masing-masing gitu. Contohnya mungkin Rai kalau atau Rashid gitu. Ketika kalian mandang sebuah hutan, kalian memandang hutan itu apa? Ada yang mau coba Ayo, mandang Chan, hutan Eh, seperti gitu, Chan. tempat kali ya, tempat suatu tempat ya yang berisikan makhluk-makhluk, makhluk-makhluk maksudnya kayak ada makhluk hidup lain gitu, tempat tinggal juga bisa. Oke, tempat tinggal makhluk hidup lain ya. Oke, menarik. Kalau dari Rayana, Ray, gimana? Mandang hutan sebagai apa? Konsep image ya, Hmm, ya. Eh, ya hutan kayak banyak pohon gitu ya, agak gelap apa ya, agak gelap karena sinar matahari tertutupi pohon gitu ya, banyak ya, semak-semak juga dan lain-lain gitu sih yang menurut saya. oke. Ya, betul. Jadi kita punya pengalamannya sendiri gitu ya, punya definisinya sendiri gitu terkait hutan itu apa. Sama halnya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pengusaha mungkin ya, ini banyak kayu nih di hutan, ya kita bisa jadiin cuan gitu. Terus kalau misalnya kita lihat dari sisi anak pramuka yang cinta alam, ya hutan tuh jadi salah satu tempat yang menarik nih ya buat kita berkemah di sana dan sebagainya gitu. Makanya eksistensialisme di sini tuh ya itu bertolak belakangnya tuh pada aku gitu ya, pribadi gitu. Kita punya definisi masing-masing gitu. Jadinya di sini tuh ada hal-hal yang apa gitu ya, campur aduk juga gitu ya, kayak ilmiah dan non ilmiah gitu, harapan dan putus asa dan sebagainya. Dan ketika dibaca emang menarik gitu ya, nanti ya kita jadi punya makna tersendiri gitu ya akan suatu hal. Makanya ketika kita sadar gitu ya akan pilihan kita, kita bebas memilih dan sebagainya, keinginan kita apa, kita pun bisa memaknai gitu ya di sekitar kita tuh seperti apa, kehidupan tuh seperti apa. Jadi kita pun nggak kayak, ya mungkin kalau menurut orang lain hidup di kamar mulu atau sendirian mulu tuh kayak menyedihkan gitu. Padahal dari kita pribadi tuh punya, ya kita tuh punya kehidupan yang menyenangkan sekali gitu. Jadi ya itu eh, menariknya eksistensialisme menurut kurang gitu ya. Ya ketika baca emang ya kita tuh
jadi lebih open minded juga Win ya. Kalau kita paham eksistensialisme, ada orang yang kok dia kayak gini, padahal mungkin ketika kita tanyain ya itu emang dunianya gitu, dia nyaman kayak gitu dan kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah terus ciri yang ketiga individualistik gitu ya, walaupun individualistik gitu ya, tadi punya dunianya masing-masing, dia punya definisi akan kehidupan ini sendiri, tapi ya di sini eksistensialisme tuh nggak kayak egosentrik atau antisosial gitu, karena ya kayak tadi gitu, yang apa ya namanya tuh, eh ini ada beberapa contoh sih dalam penjelasan dari buku yang dibaca tuh. Misal sebuah apa ya, sebuah cincin gitu ya, sebuah cincin pernikahan kalau buat orang lain gitu ya, kalau yang biasa-biasa mah ya ya udah gitu, kayak cuma sebatas harganya tuh ya material gitu ya, tapi kalau buat pasangan yang menikahnya tuh itu bisa lebih dari sebuah cincin gitu ya, tapi sebuah kayak ikatan pernikahan dan sebagainya gitu ya. Nah karena ada hubungan antara ya orang lain juga gitu ya, makanya di eksistensialisme itu ya kita nggak sepenuhnya individualistik gitu, nggak egosentrik, nggak mementingkan diri sendiri. Nah, tapi ya kita pun lihat gitu lingkungan sekitarnya. Mungkin emang agak susah dipahami gitu ya penjelasannya, karena ya ini pun baru tertarik karena seminggu yang lalu gitu ya, jadi belum terlalu paham. Makanya di sini sebisa mungkin buat apa ya, mungkin teman-teman kalau misalnya ya ngajak gitu ya ketertarikannya, memicu ketertarikannya buat bahas atau mendalami eksistensialisme ini. Nah, ya pengennya masih kalau bisa jadi pada penasaran ya nanti dikasih gitu sumber bacaannya. Nah, terus di sini satu hal yang menarik gitu ya, yang kenapa jadinya eksistensialisme ini nih dimasukin ke bahasan hidup mode manual, ini dari salah satu tokohnya gitu ya, Jean-Paul Sartre gitu ya, yang tadi juga dikutip, ini mendeskripsikan gitu ya, si eksistensialismenya tuh kayak fresh in its situation gitu. Jadi artinya tuh menjadi bebas adalah suatu keharusan dan pilihan. Dan ya Sartre-nya tuh dia memilih, ya saya dapat memilih dan melakukan apa yang saya suka gitu. Jadi kita bebas gitu. Jika ada satu jalan yang tersesat atau buntu, ya tinggal cari jalan yang lainnya gitu. Jadi selalu bebas. Makanya menarik nih ketika saya baca eksistensialisme ini, ya itu hidup manualnya tuh bebas, sadar, dan nggak diambil pusing gitu. Kita punya banyak kebebasan dalam memilih gitu kan, banyak pilihan juga gitu, tapi ya kita nggak bikin diri kita pusing gitu. Ya udah kita jalanin, kalau buntu cari jalan yang lain gitu, nggak perlu diratapi dan sebagainya. Ya udah jalan maju aja gitu. Makanya ini salah satu hal yang menarik gitu ya, yang dikutip dari eksistensialisme. Dan sebenarnya masih banyak sih tokoh-tokoh dari eksistensialisme ini. Cuma karena di sini tuh bahasan intinya bukan tentang hal itu, makanya ya cuma dicantumin satu aja gitu ya dari Jean Paul Sartre gitu. Tapi kalau misalnya nanti Ryan atau Rashad tertarik buat bahas nih lebih lanjut eksistensialisme di Ralimat selanjutnya, itu boleh sekali gitu ya. Kita diskusi diskusi saja gitu. Kayak gitu. Jadi ini salah satu hal yang menarik juga ketika kemarin-kemarin baca tentang eksistensialisme, fresh in each situation gitu. Oke, ini hampir habis sih. Nah, ini udah ke pertanyaan diskusi sih. Tadi kita udah bahas tentang hidup mode manualnya itu apa gitu ya, yang dimaksud hidup mode manualnya, terus eksistensialismenya apa gitu. Nah, kira-kira kepikiran nggak cara memulai buat hidup mode manualnya tuh gimana? Ada yang mau ngasih pendapatnya nggak? Mau dari Oke, Oh, Rashid. kalau dari saya sih gimana caranya lebih ke nggak mikirin apa pendapat orang ya. Hmm, Jadi bebas kita mau gimana juga terserah kita toh yang nanggung resikonya juga kita sendiri. Tapi tetap untuk itu juga ya kalau bisa sih selalu ambil pilihan-pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan gitu dengan ya. lingkungan. Oke, berarti tadi gitu ya, sistemnya tuh
ada kayak orang-orang yang dia tuh hidupnya tuh gak bebas karena dengar pendapat orang lain gitu ya. Dia hidup kayak gini karena orang lain bilangnya nih gitu ya. Gitu karena orang lain bilangnya gitu. Makanya cara buat hidup mode manualnya tuh ya udah kita stop gitu ya buat dengerin omongan orang lain yang emang yang nggak terlalu berpengaruh gitu ya buat diri kita. Oke, menarik, itu salah satu cara yang memulainya, ini baru mulainya. Kalau dari Rayana bagaimana cara mulai hidup Baik, mode manualnya? baik. Kalau dari saya mungkin bagaimana cara memulai hidup mode manual tadi ya, yang memperoleh kebebasan itu ya. Eh, Hmm, Caranya adalah dengan sadar gitu. Ya, sadar. harus sadar aja gitu. Selama sadar gitu, selama sadar ya kita bebas melakukan apapun kan gitu. Bahkan Iya. saya saat ini sadar saya memiliki kebebasan nih. Saya bisa ini nih, apa tuh? Terus Saya bisa dengerin atau keluar? saya bisa off Oh, cam gitu. Terus saya bisa ya bisa unmute dan lain-lain. Bahkan ya, saya sebagai host bisa nge-kick mana gitu. Itu kan selama saya sadar tuh, ya, harus sadar dulu gitu. Jadi ya harus sadar dulu. Mungkin ya selama sadar manusia bebas melakukan apapun gitu. ya, Gitu. sepakat sih, sepakat. Jadi itu kunci kebebasan tuh ya kesadaran gitu ya. Kita bisa ngapain apa aja selama kita sadar, kita bisa ngapain apa aja gitu. Oke, menarik sih itu. Eh, ada yang mau ditanyain dulu gak? Kalau enggak ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab juga gitu. Gimana tentang hidup mode manual yang udah disampaikan? Kalau dari saya tidak ada. Mungkin dari Oh, Rasyad, boleh. bagaimana Rasyad? Mau nanya boleh? Boleh, boleh. Itu kan tadi yang tentang mode hidup manual itu kan yang kita secara sadar atas kehendak diri sendiri ya. Terus Ya, kalau misalkan ada pilihan, maksudnya ada pilihan orang lain yang masuk ke kita itu, kita pilih itu termasuk sadar, kita sadar apa gimana sih? Kurang ngerti sih itu bagian. hmm. Kalau misalkan ada faktor dari luar yang mengharuskan kita milih itu. Ya, oke. Ketika ada faktor dari luar yang mengharuskan kita buat memilih, apakah itu bisa disebut hidup sadar juga? Ya mungkin nanti kita diskusi juga gitu ya. Kalau Rayana punya tambahan jawaban, boleh banget gitu. Kalau menurut saya pribadi itu ketika kita menanggapi pilihannya tersebut gitu ya, kita punya waktu buat mempertimbangkan gitu ya dari pilihan tersebut tuh beberapa hal ini investmentnya apa gitu ya. Ketika kita pilih hal itu apa yang perlu kita korbankan gitu, ya, apa yang harus kita lakukan gitu. Ketika kita menjalankan pilihan tersebut sama konsekuensinya apa gitu. Ketika kita pilih pilihan tersebut, misalnya gitu, ada dari luar gitu ya, dari luar minta kita buat jadi KBM mungkin ya, jadi KBM. Berarti kan itu ada konsekuensinya tuh. Konsekuensi yang sekarang didapetin tuh ya mau gak mau ketika kita jadi KBM ya kita gak bisa ambil amanah yang lain lagi gitu ya karena perlu fokus sama amanah ini yang KB ini terus resikonya pun ke depannya kalau sebagai mahasiswa berarti ya kita perlu ada waktunya kita kita perlu ngorbanin akademik kita gitu jadi ketika nanti ada faktor dari luar gitu ya yang mengharuskan kita buat memilih nah di sana pun kita ada dua pilihan gitu ya minimal kita bisa terima pilihannya atau enggak gitu ataupun ya kita memilih untuk nggak memilih pun ya itu pilihan gitu kita golput gitu ya dalam pemilu itu juga sama pilihan jadi ya itu tapi kalau misalnya tadi faktornya tuh emang wajib banget gitu ya wajib banget diikuti ya ini sih buat kita tetap sadar tuh kita perlu tahu investment konsekuensinya apa sama resikonya apa gitu gitu sih yang bisa dijawab eh, kayak gitu Ayana mau nanggepin nggak kira-kira Ya, apa tadi teh Chat? Lupa saya. Itu kalau ada pilihan dari luar maksudnya Pilihan. yang membuat kita harus milih itu Hmm. apakah bisa dikategorikan dalam
hidup mode manual. Sedangkan kan kita harus memilih. Oh, diwajibkan harus begitu. Iya, Oke. Ya, ya sih, selama kita sadar ya kita bebas ya memilih apapun, bahkan tidak mengikuti kewajiban itu juga itu pilihan kita gitu, Cak. Bahkan bunuh diri pun itu karena tidak mau mengikuti kewajiban tersebut itu bisa gitu. Gitu ya. Selama kita sadar tuh. Eh, Oke. Gitu kali, Cak. Atau gimana? Ada tanggapan nggak, Cak? iya, iya sih. Jadi lebih ke apa pilihan. Jadi poinnya di pilihan ya. Secara Mm-mm. Iya, kita sadar, kita udah melakukan mode hidup manual. Ya, betul. Oke. oh. Jadi kayak yang harus mungkin ya, salah satu yang harus apa? Mungkin ya tadi kalau kuliah berarti masuk jam 7. Kalau misalnya dari dosennya bilang harus masuk jam 7, ya kita bisa memilih juga gitu buat nggak masuk jam 7. Karena ya, tapi kita perlu sadar dulu gitu kalau kita tuh bisa masuk setelah jam 7. Cuma ya itu ada konsekuensi sama resikonya. Ya, tentu ya konsekuensi itu tanggung jawab ya. Jadi selama kita memilih tentu ada konsekuensi yang mengikuti gitu atau tanggung jawab yang mengikuti gitu. Jadi konsekuensi itu tanggung jawab itu tersendiri gitu ya. Gitu. Ya, Misalkan apa ya? Tadi misal saya nggak saya nggak masuk jam 7 gitu saat dosen memerintahkan harus masuk jam 7. Berarti kan konsekuensinya adalah saya apa tuh? Terlambat gitu. Lalu hmm, saya juga harus bertanggung jawab atas hal itu gitu loh. Ya tanggung jawabnya mungkin saya nggak apa ya, saya nggak mendapatkan ilmu yang disampaikan dosen tersebut pada saat itu gitu. Ya itu kan tanggung jawab yang harus kita pikul gitu. Jadi ya, konsekuensi itu ya tanggung jawab itu tersendiri begitu. betul. Sepakat sih itu. Jadi kayak tadi juga sih emang kita bebas gitu. Bebas buat ikut kehendak dan keinginan, tapi ya itu semua tindakan yang dilakukan adalah ada resiko dan tanggung jawabnya sendiri. Itu sih. Jadi kita pasti selalu bisa milih, cuma ada ya resiko dan tanggung jawab yang perlu dipilih juga gitu. Gitu. Ada lagi nggak yang mau didiskusin, yang ditanyain? Dari saya tidak ada. Aman, aman. Lanjut, lanjut. Jadi, mana Lanjut. tumben chat ikut chat mana? Iya, lagi ini ada diklat kan biasanya malam Senin diklat, makanya nggak Ah, bisa ikut. oke oke. Mantap mantap. Oke. Ya, tadi ini sih pertanyaan diskusinya cuma 3. Apakah kita selalu punya pilihan dalam hidup? Gimana? Dari siapa Apakah dulu? benar? Boleh dari mana dulu, kayak udah on mic. Oke, nggak apa sih semuanya. Chat mana on mic chat santuy emang. Ya, Ya, bisa, bisa. apakah kita punya pilihan dalam hidup? Ya tentu ya tadi sudah dijawab mungkin ya beberapa kali. Iya sih. Tentu selama kita sadar gitu. Syaratnya harus sadar dulu deh. Mungkin kalau mabok juga itu apa ya? Kalau mabok itu gimana Yan? Menurut Maneh sama Ocat? Kalau Bebas milih mabok nggak sih sih? udah hilang kontrol kan. Kalau mabok Hmm. udah nggak sadar sih kalau menurut. Jadi Jadi udah nggak manual tuh, nggak bebas, Otomatis. kalau lagi otomatis. maboknya ya, Otomatis. ya kalau lagi maboknya ya otomatis dia Iya, iya. nggak punya Mengik- kendali dirinya. Tapi sebelum mabok dia punya pilihan gitu. Mau mabok atau enggak gitu. Ya, kalau Iya. lagi mabok itu dikendalikan oleh siapa tuh? Kebebasannya tuh apa ya? Siapa yang hmm, siapa yang Ya, memilih tubuh ini untuk apa ya? Melakukan kegiatan setelah mabok gitu, saat mabok malah. ya, ya, ya minumannya mungkin orang tua tuh anggur Biasanya merahnya. dari pengaruh teman-temannya juga bisa sih. Soalnya kan Ya kayak bisa sih Kak. oh ini disuruh ngelakuin ini kan dia nggak sadar tuh jadi ya ikut Hmm. ikut aja. Ya, tuh. Ataupun ini kali ya, tubuh aja gitu, mengikuti Hmm. alamiah instruksi insting gitu ya kali ya.
Hmm. Insting. Insting. Kalau insting lebih ke pilihan juga sih. Kayak kita bingung nih mau kemana, banyak Hmm. pilihan. Ya udah, kita ketika udah mempertimbangkan beberapa hal, tapi tetap bingung, ya udah pakai insting aja gitu. Langsung aja lah pilih salah satu. Ya, Gak perlu tapi dibingungin lagi. ya ini ya sih bisa. Tapi dalam konteks mabok kan apa ya? Oh, Berarti kan Tidak di sadar. kenapa Chat? Ya kalau dalam konteks mabuk kan ya nggak berpikir dulu, maksudnya instingnya Hmm. ya langsung dilakuin gitu, nggak hmm. ada kesadaran untuk berpikir bahwa yang dia lakuin teh bener apa enggak gitu. Hmm. Iya sih, kita hilang kesadarannya sehingga kita tidak bebas memilih, tapi pilihan itu Hmm. jatuh ke itu dong. Yang ngebebasin milih itu adalah si Iya. kendali tubuh ya, pikiran atau gimana? Ya, pikiran. Jadi kayak ya kita kalau hidup mode manual berarti kita kendalinya lewat pikiran kita gitu. Nah, Mindset. dari hal ini gitu ya, dari mabok ini berarti kan apa ya? Ada hal yang di luar kendali kita gitu. Ada hal yang emang apa ya? Udah udah dipatenin gitu. Mungkin dalam hidup Fitrahnya manusia maksudnya. gitu. Jadi kita nggak benar-benar bebas dong kalau misalkan ini gitu. Kalau Bukannya ya, dari Rashid gimana dari Rashid? Dapat. bukannya kalau itu juga bisa tergantung ini ya apa, eh, kayak pola didikan juga ya. Kan biasanya ada tuh yang mabok kayak ya biasa aja, ada yang Hmm. ngeracau. Hmm. Nah, itu juga bisa tergantung dari gimana dia dididik sih. Ah ya. Jadi pikirannya juga udah otomatis gitu ke set. Hmm. Alam bawah sadar gitu ya. Iya, alam bawah sadar. Romi Rafael aja ya. Saat sensasi diberikan, fokus akan hilang ya betul sih. Oke. Ya gitu sih menurutku jawaban ini yang pertama apakah selama oke sih syaratnya harus sadar itu ya. Sadar itu Ya. harus penting banget tuh. Ya, selama sadar ya jelas lah kita bebas. Gitu. Oh. Kalau Ocat gimana Cat? Apanya? Menjawab ini nomor satu. Ya betul. Hmm. Ya pasti sih. Apakah kita selalu mempunyai pilihan dalam hidup, pasti punya pilihan. Minimal kan ada dua pilihan tadi juga. Mau ikut apa enggak ya begitu. Ya. Berarti kalau misalnya ada orang yang bilang, aku mah gak punya pilihan, itu gimana? Nah? Ya itu pilihannya. Itu pilihan dia. Dia memilih untuk gak punya pilihan berarti. Iya. Betul. Betul, betul. Oke, menarik. Tapi buat yang tadi mabok itu lebih ke konsekuensi sih kayaknya. Yang sebelum maboknya gitu. Ya udah, Hmm. kalau mau mabok berarti resikonya nanti beberapa jam ke depan nggak punya kendali. Iya sih. Ya tapi kan Bisa tindakan kita saat maboknya itu loh yang perlu dipertanyakan gitu. ya kayak yang kesurupan juga mungkin ya. Ya Jadi hilang gitu. kendali. Jadi kan ada yang mengendalikan gitu. Jadi apa ya? Iya, Bener bener aja. Ya, berarti itu hilang berarti ya eksistensinya kan. Berarti kalau kesurupan diganti Iya sama sih. mimpi. Iya betul. Pengalaman eksistensialnya nggak ada nih. Ya. Ya, oke oke. Oke, yang kedua, eksistensialisme yang kamu pahami atau menurutmu lah ya, gimana tuh? Hmm. Gimana dah? Rashad udah pernah baca eksistensialisme sebelumnya atau baru sekarang? baru baru ini. Tapi dari yang tadi dijelasin mah, kalau eksistensialisme itu kayak kita kita merasa diri kita ada di dunia ini gitu. Jadi Hmm. kita berkontribusi atas apa yang kita kerjakan Ya, Hmm. gitu. Oh, menurut aku sih. oke.
Jadi emang Dan punya kita tahu sendiri. kita apa. Gimana tuh lanjutannya? Kenapa, Cat? Suaranya Eh, kecil. eh, jadi kita tahu kontribusi yang kita berikan itu apa. Ya. Kayak kan misalkan eh, ini weh apa misalnya kita makan makan di makan bareng-bareng gitu, makan bareng-bareng. Kan biasanya ada yang masak dulu tuh, ada yang masak dulu bagian ini, bagian ini. Nah, kita tuh berkontribusi di situ dan kita tahu kontribusi kita. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Oke, siap. Jadi kayak gitulah ya, eksistensialisme emang kayak ada gitu tuh ya. Udah ya ada Ya. di momen tersebut. Hmm. Oke. Dari Rayana gimana Ray? Kan udah pernah baca mungkin sebelumnya juga Iya sih, eksistensialisme. eksistensialisme gitu ya. Eksistensialisme yang saya pahami itu jadi eksistensi mendahului esensi gitu ya. Hmm. Ya mungkin mengarahnya ini ke ateistik gitu ya. Ya walaupun Ya. ada sih eksistensialisme yang teistik. Jadi ya eksistensialisme yang populernya yang ateistik sih yang jadi ya kita sebagai manusia tuh mengada begitu saja gitu. Bintang di langit mengada begitu saja. Dunia ini mengada begitu saja gitu. Berarti karena kita ada duluan gitu ya. Berarti kita yang memberikan esensi gitu pada hal-hal di dunia ini gitu. Kita yang memberikan arti pada kehidupan ini gitu. Ya eksistensialisme galau-galauan lah, filsafat galau ini ya. Jadi gitu. Nyari makna hidup gitunya. Bener nyari makna hidup gitu. Karena kan kita ada berarti kita yang bebas gitu kan, bebas untuk memberikan makna gitu pada apa yang terjadi begitu. Gitu sih menurut saya. Yan. Tapi ini saya juga ada pertanyaan nih. Mungkin tapi ada tanggapan dulu nggak nih dari teman-teman? Ya itu sih benar. Salah satunya ada yang tentang ateistik. Kayak yang sekarang aja kita ada bulan di luar menyinari malam. Ya itu makna dari manusia gitu. Hmm. Gak tahu bahasanya apa tuh. Oh ya, nambahin juga nih kan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim kan pernah mimpi ini ya, mimpi diperintahkan untuk apa menyembelih anaknya Ismail gitu ya. Nah, kenapa si Nabi Ibrahim ini memilih untuk mengartikan pesan itu dari Tuhan gitu? Kenapa nggak memilih dari iblis itu gitu kan? Hmm. Hmm. Nah, itu kan eksistensial juga gitu maksudnya. Jadi si Nabi Ibrahim gitu yang memberikan makna terhadap mimpi itu kan gitu. Jadi tapi kalau itu mah berarti eksistensinya yang teistik ya. Ya, gitu. Ya, yang Ya karena teistik. kita mengada begitu saja berarti ya udah Tuhan juga kan kita artikan gitu. Apa ya? Kita yang perlu mencari Tuhan gitu gitu kira-kira. Hmm. Gitu begitu begitu. Oh ya tadi mungkin lanjut lagi. Misalkan kan oh ya di eksistensi sama ensiensi sih tadi misalkan kita apa ya? Kalian membayangkan meja tuh tadi ya seperti apa tuh? Misalkan dia mana yang membayangkan meja seperti apa ya? Ya ini kotak yang di Tak, gitu depan. ya. Ada Iya. kakinya 4 gitu ya. Ocat Ya gimana, Cat? ada artinya. Tempat simpan makanan gitu. Gitu kan. Tapi Ya. kan Hmm. apa ya? Eh, tadi kan kotak ya harus kotak, tapi bulat ada meja yang bulat, terus ada meja yang segitiga, ada yang bentuknya bintang itu tapi punya kaki juga itu tetap dikatakan meja tidak menurut Marane gitu. Meja selama itu bisa Ya. nyimpen barang. Ya. Selama Eh, bisa nyimpen barang bisa sih. hmm. Berarti nah bayangan apa ya? Apa ya? Jadi bayangan kita terhadap meja itu berdasarkan meja-meja yang telah kita lihat sebelum-sebelumnya atau emang udah mengada begitu saja gitu menurut Parane gitu konsep meja tuh Sebenarnya lebih Gimana ke dong? abstrak dulu sih. abstrak dulu menurut Ya. mana gimana Cak?
gimana apanya pertanyaannya? Ya tadi, jadi apakah bayangan meja itu udah emang dari sananya ada atau eh, kita bisa membayangkan suatu meja atau ide meja itu dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lihat ya, bahwa meja ini bisa segitiga masih tetap meja gitu, meja itu warnanya Hmm. warna apa? Ya warnanya merah itu masih tetap meja walaupun kakinya udah rusak satu gitu, tapi tetap dikatakan meja dan lain-lain. Ya, Apakah udah yang ada di apa? Ya, udah ada dari sananya atau kita yang apa ya? kita yang membayangkan. Nah, jadi kita yang apa ya? Eh, oke. Ide dari meja itu adalah eh, yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya gitu. Hmm. Hmm. Esensinya kan berarti itu masuknya. Esensi dulu. Itu Ya, eksistensi. sih. Ya kalau eksistensialisme ini sih ya, ya tadi eh, kita sudah melihat meja-meja itu terlebih dahulu gitu, baru kita bisa membayangkan esensi meja gitu. Ah, ya. Itu Nah, eksistensialisme Ya, gitu ya. nah, ini menurut Marane gimana gitu? Apakah ada ide meja duluan atau kita apa ya? Ide meja itu terbentuk dari yang sudah kita lihat-lihat sebelumnya gitu. Jadi mirip kayak telur dulu atau ayam dulu ya? Sih iya kayak gini gitu. Jadi eksistensialisme dan esensialisme gitu. Tapi menurut Marane gimana? Dari Ocat mungkin bagaimana Ocat? Gimana? mungkin ya ada dulu sih, ada dulu Hmm. terus orang ngelihat kayak itu bisa buat nyimpen barang. Kan dulu meja juga mungkin bukan kayu ya, bentuknya bisa jadi Nah, batu. hmm. Jadi Iya, ya iya. kalau menurut saya sih ada dulu ya, baru kita Hmm. mengonsepkan itu meja. Itu Hmm. meja itu bisa buat nyimpen barang, terus itu dikatakan sebuah meja. Iya sih. Jadi Ocat Ya, lebih apa ya, setuju eksistensialisme dulu nih. Ya, Ya sih orang dia kayak setuju eksistensialisme. iya sih jadi setuju eksistensialisme juga ya. Gitu. Kecuali Ya, kalau misalnya mau bikin meja yang baru kan ya. ya Nah, ya tapi udah kan tetap bayangin dulu. hmm, Iya gak sih? Kalau beda tujuannya. maksudnya gimana? eh Gimana ya? Mungkin kita punya ruangan yang bentuk segi enam, terus mau Hmm. bikin mejanya yang menyesuaikan sisinya, ya berarti kan itu kita pikirin dulu gitu, esensinya dulu, atau enggak maksudnya? Ya, tapi kan tetap meja, ya nggak sih? Tinggal. Ya, Ya, oke ting gitu sih. lah. Ya begitulah. Tapi Tapi menurut yang mana gimana ya? Eksistensialisme yang maneh pahami itu seperti apa? eh tentang meja yang tadi atau gimana? Ini pertanyaan nomor dua. Hmm, Pertanyaan nomor dua. eh Ya sih kayak kita tuh lihatnya tuh yang ada dulu gitu. Kita baru bisa dimaknai gitu. Hmm. Kalau nggak ada ya gimana memaknainya gitu. Karena emang susah. Terus kalau misalnya dalam konteks manusia ya tadi gitu. Kita tuh ngerasa kalau kita tuh ada gitu. Di dunia tuh ada. Nggak cuma ikut arus doang. Jika kita di zaman modern banyak tuntutan-tuntutan tuh ya kita harus coba menuhin tuntutan itu enggak juga gitu. Kita bisa memilih gitu buat nggak ikut ke sana. Kayak gitu. Jadi ya itu sih eksistensialisme yang dipahami itu. Emang kan ada kebebasan lah ya. Kita punya kebebasan sendiri buat jadi manusia itu sendiri. Ya, itu. Terus tiga, berapa manual hidupmu? Oke. Bingung. Mau cari pertanyaan apa lagi? Ya udahlah ini. Berapa Ya, manual? nggak apa-apa. Menarik, menarik. Siapa dulu nih? Bebas. kamu dulu kan, kan tadi pertama kamu, atau Dian dulu, boleh Dian dulu. Pancir. Gue dulu. Seberapa manual? Sebenarnya memang ya beberapa hal yang susah sih. Masih semi otomatis sih. Hmm. Karena terlalu banyak ikut hal-hal yang mengikat tadi gitu.
banyak hal yang mengikat, jadinya mau gak mau ya harus ngelakuin hal itu, hal ini gitu. Dan emang belum ada apa ya, belum ada keberanian buat ambil resikonya gitu ya. Ketika ambil jalur lain yang berbeda dari yang udah terikat tadi gitu, karena emang eksistensialisme pun nggak indif ini gitu, nggak egosentrik dan nggak antisosial, makanya ya masih semi manual gitu. Ya masih semi manual lah ya. Tapi selalu diusahakan gitu. Ketika ambil keputusan ya sadar gitu bahwa di sana tuh ada pilihan nerima atau nolak. Itu sih. Kalau dipersenin berapa ya? Hmm, kayaknya masih di 75 sih. Masih di 75 Oke. gitu. Masih nggak bebas bebas banget juga. Hmm. Oke. Gimana Raya nih? Ya kalau BTW Irung nanggapin yang mana dulu mungkin Boleh? kalau kata Sartre itu mana itu apa ya? Pengecut gitu ya mungkin. Kayak Ya, ya betul soalnya betul. ya gitu, kamu nggak mau bertanggung jawab akan hal itu gitu. Akan apa ya? Kan tadi mana apa terikat gitu ya. Ya, tapi kan Mane bebas kan. Kalau bebas sebebas-bebasnya ya udah Mane bisa keluar dari ikatan itu kan gitu. Ya, Tapi kenapa Mane nggak kayak gitu? Karena kalau kata Sartre ya pengecut gitu. Karena apa ya? Mau lari dari tanggung jawab tersebut gitu. Gitu. sebenarnya bukan mau lari sih, nggak bisa lari kalau sekarang tuh kan Ya ikut enggak banyak organisasi. kalau ini gitu, kalau kalau Mane mau cabut gitu dari hal-hal terikat tersebut gitu kan. Oh, berarti Ya, nggak tanggung jawab gitu. ya Mane lari kan. Mane Ya, takut karena Mane lari dari tanggung jawab atas pilihan keluar dari ikatan tersebut gitu. ya, Maksudnya. ya. Padahal itu emang hasil pilihan sendiri juga kan ya. Ya gitu. Nah, Sartre juga nambahin waktu itu kan konteksnya Perang Dunia II gitu ya. Si Sartre itu katanya ya sebenarnya Perang Dunia II ini salah semua gitu. Salah salah semua orang gitu. Eh, kita sebagai korban mungkin sebagai korban perang ya kan bisa aja memilih untuk bunuh diri gitu kan gitu. Ya, Ya. Nah, itu sama kayak kasus mana tadi. Kenapa tidak bunuh diri gitu? Padahal ya dengan bunuh diri kamu bisa mengakhiri hidupmu, bisa tidak merasakan damai, ya tidak tidak merasakan perang itu, tidak cacat saat perang dan lain-lain gitu. Ya karena pengecut gitu, gitulah kalau kata Sartre gitu. Ya, jadi kan eh, gimana tuh? Sartre tuh Pengecutnya tuh individualis gimana? banget. Gitu. Jadi tapi pada akhirnya Sartre ini sih apa perang dunia itu terjadi ya nyerang wilayah si Sartre juga dan Sartre juga akhirnya nggak tahu ya tobat sama pilihannya sendiri gitu. Jadi kayak jadi dia lebih bersimpati lah gitu anjing. Gitu. Hmm, Oke, oke. Ini balik lagi ke seberapa manual hidupmu. Mungkin waktu aing awal baca-baca eksistensialisme, wah aing 100% itu anjing. Bener ya. Mungkin apa tuh namanya Kruger Effect ya? Apa Ya, namanya? ya. Jadi, Kira-kira. jadi apa sih Kruger Effect kan? Jadi Rasa baru baca belajar sesuatu eh kita langsung paling bisa gitu. gitu bener Kita anjing bener. didalamin lagi, anjir cukup banget. Bener orangnya gitu awalnya waktu baca-baca dan ngerti eksistensialisme ya kan waktu itu lagi ospek BEM gitu ya dan dimarah-marahin ya udah aing teh geus we aing masuk wani gitu kan aing bebas tuh aing sadar aing wani sok erek non ek diambekan nanaon ge gitu kan Nah, ya iya karena orang bebas lah orang mau on cam juga bebas gitu waktu itu orang on cam juga apa off cam juga dan lain-lain gitu ya itu waktu itu aing 100% sih aing gitu tapi sekarang kayaknya apa ya ya sama kayak mana lah banyak yang terikat gitu ya mungkin saya juga lari dari tanggung jawab yang nggak bisa saya apa tuh tadi ya tadi singgung gitu ya hmm. begitu kali ya saya tidak semanual dulu gitu ya dulu 100% sih sekarang mungkin apa harus dipersenin ini teh atau gimana Enggak sih, tapi bebas. Kan oh ya PR pilihan matematika. ya gitu deh kurang mah jawaban saya mungkin dari Rasyad bagaimana Cak? Tapi mau nanya dulu kalau misalkan kan sebenarnya kita melaksanakan
sesuatu yang terikat itu juga pilihan kita kan, kita udah tahu Oh ya, konsekuensinya kayak gimana, kita tahu resikonya kayak gimana, ya bukannya betul betul. itu udah masuk ke mode manual juga, kecuali kita nggak tahu konsekuensinya apa, resikonya apa, tapi kita langsung aja bus 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 gitu. Hmm. Ya. Iya betul sih. Apa Hmm. gimana? Ya, itu salah satu kalau misalnya kita emang itu pilihan ya berarti udah manual, udah sadar. Selama sadar deh, ya, iya sih. Ya, Mungkin kalau nggak sadar waktu itu ya kita emang nggak bebas gitu ya, Chat. Misalkan dilahirkan kita nggak sadar kan gitu. Ya Jadi emang keterikatan tuh udah mengada begitu saja gitu. sebenarnya keterikatan juga kan sebelumnya kita milih dulu nggak sih? Ya tapi kan kalau nggak dalam keadaan sadar gitu, Chat, ini mah. Misalkan tadi kan waktu Mane di dunia lahir kan itu Mane nggak sadar kan. Hmm. Ya jadi kan Mane terikat pada keluarga Mane gitu saat ini. ya. Itu kan apa ya? Oh Keterikatan kan mengada begitu saja gitu. iya iya. Ya gitu. Tapi sebenarnya kita bisa bisa banget kan untuk kabur Ya dari bisa rumah. jelas. Ya. Jelas bisa bisa. Kalau berani gitu. Cuman tadi kata Sartre tadi pengecut. Gitu. Lari dari tanggung jawab atas kebebasan. Ya. Hmm. Jadinya gimana? Gimana, Chat nih nomor 3? Kalau aku sih ya sama sih. Kalau dari saya sama sih. Seberapa manual ya saya juga masih terikat dengan organisasi, masih banyak hal-hal yang terikat juga. Tapi kalau itu keterikatannya emang saya milih untuk terikat, Ya. Memilih untuk tetap terikat gitu. ya karena bisa jadi kita milih itu kan bisa ngisi kayak waktu-waktu kosong, waktu luang, dan emang konsekuensinya pasti bakal sibuk. Cuman kan ada benefit yang kita dapat juga. Ya. Jadi nggak semua terikat itu, kalau menurut saya sih nggak semua yang terikat itu merugikan. Hmm. Ya. Ya, ya. Oke. Berarti udah lumayan lah ya, udah manual segitu mah. Yang gak Wah, manual tuh berarti yang ikut, contohnya ikut organisasi, terus di tengah-tengah dia ngerasa ya gak nyaman gitu sama organisasinya, karena gak ya, tahu apa-apa. Ikut organisasinya karena yang lain ikut gitu. Ya itu ya, ya salah satu karena temen gak manual tuh. ikut-ikutan sih, FOMO sih. Iya, nah itu. Ya itu sih bener. Tadi gak kepikiran contohnya ke sana. Aduh, ngomong. Ngomong gak ikut organisasi. Ya, menarik. Tapi Kerja ada tuh di ini, temen temen aku, temen saya, Nah ini kenapa tuh? aku ini. Eh, ada yang FOMO juga, FOMO ikut organisasi. Terus Dia kenapa kan sekarang ngerasanya? orangnya kayak ya sebenarnya pemalas gitu, males. Cuman dia nggak ada temen, kalau misalkan yang lain sibuk dia nggak sibuk sendiri, kayak aduh gue harus ngapain gitu. Hmm. Jadi FOMO, makanya dia ikut hmm. organisasi. Jadi sebenarnya itu pilihan juga kan, dia ikut organisasi. Ya, pilihan. Karena misalkan karena nggak ada temen, yang lain sibuk, masa gue nggak sibuk, ya gue sibuk juga lah gitu kali ya. Ya, ya. Cuma ya di sana yang jadi masalah tuh kalau cuma ngisi waktu luang ya itu bahaya. Kalau gak punya Iya, tujuan sendiri itu. malah keteter tanggung jawab yang diberikan misalkan dari kadetnya juga.
Ya, gitu. Tidak Ketika udah puas agak gitu. ngerasa agak handle, nah udah lah itu Hmm. buyar. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Menurutku cukup kalau dari saya. Dari mana Cukup, chat? cukup Cukup. Oke. aman. Cukup. Menarik sih Aman. bahasanya. Oke. Ya, ternyata sampai jam 9 juga. Kira itu gak akan sampai jam 9, bakalan cepet beres. Ya. Oke, Gue menarik. mandi luar aja. Kayak hari pertama gak sih? Eh, Hari pertama yang Rashid tuh. Dan Rashid ada. Rajib gitu kan. Salah, wajib. salah. Oke, Ya. udah gitu ya. Itu diskusi kita, ini penutup. Jadi ya ini sama berkaitan gitu ya. Dari Marcus Aurelius, dia kalau nggak salah tuh seorang prajurit Yunani gitu ya. Enggak, bukan Yunani, Roma sih. Kalau di filmnya tuh. Jadi katanya, you have power over your mind, not a side event. Realize this and you will find strength gitu ya. Jadi ya kita tuh punya kekuatan buat ngontrol pikiran kita gitu. Bukan sesuatu di luar kita gitu, kegiatan kita. Makanya ketika kita udah sadar kalau kita punya kekuatan gitu ya buat ngatur hidup ini, ya kita punya ini gitu ya, strength-nya gitu ya, yang bisa kita laksanakan atau lakukan gitu. Kayak gitu. Dan kalau bisa kita balik lagi gitu ke slide pertama, tentang hidup mode manual ini. Di sini ada if you do not conquer self, conquer atau gimana? Intinya itulah Inggrisnya. You will be, ya. Jadi jika inti dari bahasanya tuh lebih ke ini. Jika kamu tidak bisa menaklukkan dirimu sendiri, ya kamu akan ditaklukkan oleh dirimu sendiri gitu. Itu lengkapnya. Makanya di sini pun dipilih ilustrasi yang ya beginilah ya. Seorang manusia yang dikendalikan oleh tali, tapi kita mencoba untuk bebas, ya udah kita potong talinya gitu. Kita hidup bebas, mulai hidup bebas kita dengan penuh kesadaran, kita mau ngapain, pengen apa, ya udah itu kembaliin ke diri sendiri gitu ya, punya hak sendiri. Yang penting kita tanggung jawab gitu ya atas apa yang udah kita pilih. Kita mau ikut banyak organisasi, ya kita laksanakan sampai akhir gitu ya, udah jadi kewajibannya. Resikonya mau gak mau itu mah begitulah. Jadi ya marilah kita coba hidup mode manual gitu ya. Kali aja dengan hidup mode manual kita jadi berkurang stresnya, punya makna sendiri tentang hidup di dunia ini ngapain, dan tentang banyak hal gitu ya, punya makna tentang banyak hal juga di sekitar kita. Begitulah. eh, Terima kasih buat malam hari ini gitu ya, udah hadir di diskusinya. Terima kasih atas diskusinya. Ya kita di sini nggak ada yang benar atau salah, karena di sini pun kita ya diskusi aja gitu ya, belajar bareng-bareng, bahas hal-hal yang kita rasa menarik. Sekian mungkin ya, kita tutup. Selamat istirahat, selamat malam, sampai jumpa di release selanjutnya mungkin ya.